Haleluya. Mari kita panggil berdiri. Kita menyanyikan pujian, dalam nama Yesus ada kemenangan. Semangat ya. Yes. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari silakan duduk kembali. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi suatu permasalahan dalam kehidupan ini, kita berpikir tentang cara untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kita cari orang-orang yang pernah mengalami masalah seperti yang kita alami. Kita bertanya kepadanya, apa jalan yang harus kita tempuh untuk menyelesaikan masalah yang sedang menguasai kehidupan kita. Kita bertanya kepada mereka dan tidak cukup kepada satu orang. Kita bertanya kembali kepada orang lain. Kita bertanya kepada orang yang berpengalaman. Kita bertanya juga mungkin kepada buku-buku yang pernah kita baca. Atau kita cari di sosmed, di YouTube, bagaimana orang-orang mengatasi masalah dengan berbagai cara. Tetapi sebagai orang beriman, sebagai orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita harus mengambil keputusan berdasarkan iman yang kita miliki. Sebab Yohanes katakan, siapakah yang dapat mengalahkan dunia ini? Satu yang dapat mengalahkan dunia ini, yaitu kita orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan iman kita bisa mengalahkan dunia dengan segala permasalahannya. Keadaan saat ini adalah keadaan yang sangat merepotkan setiap orang. Keadaan sekarang ini adalah keadaan yang membuat pikiran seseorang tidak tenang, tidak tentram. Masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah bisnis-bisnis yang lain. Kadang-kadang menyita pemikiran kita. Membuat kita goyah dalam hal tersebut. Tetapi sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat,
Setiap persoalan dapat kita kalahkan hanya dengan apa? Dengan iman. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan bersama-sama, sesuai dengan firman Tuhan, aku akan mengalahkan dunia dengan segala permasalahannya hanya dengan iman. Aku bertindak sesuai dengan firman Tuhan, bahwa aku bisa mengalahkan dunia dan persoalannya hanya dengan iman. Saudara, hamba-hamba Tuhan dan orang percaya di masa lalu, mereka mungkin dalam tingkat pengetahuan tidak begitu banyak yang mereka miliki. Dari segi ilmu pengetahuan, mungkin mereka sedikit yang ada dalam diri mereka. Tetapi mereka hidup berdasarkan iman. Berdasarkan kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus sanggup menolong mereka. Yesus sanggup mencukupkan kebutuhan sandang pangan mereka. Yesus sanggup mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Apa yang ada dalam diri mereka, apa yang menjadi kepercayaan mereka, saya rindu ini juga ada dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan kita berkata, aku hidup karena iman. Sebab Allah yang kusembah, pencipta langit dan bumi, Allah yang kusembah adalah Allah yang sanggup menyediakan segala kebutuhanku. Allah yang kusembah adalah Allah yang hidup, yang mengerti tentang keadaanku. Israel selama 40 hari diintimidasi oleh Goliat. Goliat berkata, mana di antara kalian yang mau berperang denganku? Saul seorang raja yang diurapi Tuhan. Tetapi ada ketakutan di dalam dirinya setelah Roh Kudus undur dari Saul. Bangsa Israel mengalami ketakutan yang luar biasa. Sebab Goliat seorang manusia raksasa yang memiliki ketinggian sekitar 3 meter. Seperti 10 pengintai yang mengintai Kanaan. Mereka berkata, kita bagaikan belalang. Mereka adalah orang-orang raksasa. Tetapi ingin saya katakan kepada kita semua, jangan takut dengan setiap permasalahan hidup. Jangan gentar dengan kegoyahan yang sedang engkau alami. Engkau dapat berdiri dengan baik, tegak di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan berperang ganti engkau. Dan Dia akan selalu memberikan kekuatan kepadamu. Seperti Rasul Paulus katakan, aku kuat, aku bisa menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tidak ada ilmu, pengetahuan yang bisa menjadikan seseorang tegak berdiri di tengah-tengah badai. Tidak ada ilmu pengetahuan yang bisa membawa seseorang yang sudah tergeletak untuk kembali bangkit berdiri. Hanya Tuhan yang bisa menjadikan semua itu. Hanya Tuhan yang bisa menjadikan kita tegak berdiri di hadapannya. Dan kita berkata, saya ada sebagaimana saya ada. Karena iman yang saya miliki. Karena kasih karunia yang Allah berikan kepadaku. Pada saat Israel diintimidasi 40 hari oleh seorang Goliat, mereka ketakutan. Mereka tidak memiliki keberanian.
Mereka tidak memiliki iman. Mereka tidak memiliki satu sikap positif di dalam kehidupannya. Bahwa mereka memiliki Allah. Seseorang berkata Allah, Allah bukan berarti dia orang beriman. Seseorang yang berkata Tuhan, Tuhan bukan berarti dia adalah orang beriman. Sebab Yesus berkata, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, mereka beriman kepadaku. Mereka bisa mengusir setan. Mereka bisa melakukan perbuatan ajaib. Mereka bisa melakukan perkara besar. Tetapi Yesus katakan, aku tidak mengenal engkau. Iman yang kita miliki menjadi daya tarik Allah untuk mendekat kepada kita. Iman yang kita miliki menjadi modal yang kuat untuk menghadapi setiap permasalahan yang datang dalam kehidupan kita. Setiap permasalahan yang sedang ada dalam diri kita bisa kita kalahkan hanya dengan bermodalkan iman kepada Tuhan. Yesus berkata, engkau dapat berkata kepada gunung ini, tercampaklah ke laut. Jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi. Inilah juga yang ada dalam kehidupan Daud. Dia tidak melihat Goliat yang besar. Dia tidak terpancing dengan roh ketakutan yang menguasai bangsa Israel. Dia menatap Goliat seperti sebuah makanan yang harus dia makan. Raja hutan, kita mengenalnya dengan istilah harimau. Gajah mempunyai tubuh yang lebih besar, tetapi dia tidak dikatakan sebagai raja hutan. Beruang memiliki tubuh yang besar, tetapi dia tidak dikatakan sebagai raja hutan. Cita, seekor binatang yang memiliki kegagahan, daya juang yang luar biasa. Dia cepat berlari mengalahkan harimau. Tidak dikatakan sebagai raja hutan. Tetapi harimau dikatakan sebagai raja hutan. Sebab setiap musuh yang dihadapinya, dia menganggap musuh itu sebagai makanan yang akan dia nikmati, yang akan dia rusak, yang akan dihancurkan. Inilah yang harus ada dalam kehidupan kita. Iman yang mengalahkan dunia itu. Kita baca dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai dengan 51. Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah pasukan Israel yang kau hina. Semua orang yang berkumpul di sini akan tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang ataupun lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud memasukkan tangannya ke dalam kantong itu.
Ia mengambil sebuah batu dan mengumbannya sehingga kena dahi orang Filistin itu. Batu itu terhujam di dalam dahinya dan ia pun jatuh dengan muka ke tanah. Daud berlari dan berdiri di sebelah orang Filistin itu, mengambil pedangnya dan menghunus dari sarungnya. Daud menghabisi dia dan memenggal kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka mati, larilah mereka. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ayat 45 sampai dengan 47 itu merupakan satu perkataan yang keluar dari mulut Daud. Perkataan itu berdasarkan iman yang dimiliki oleh Daud. Jadi iman yang ada di dalam diri Daud, dia nyatakan lewat perkataan. Nah, perkataan iman ini merupakan penglihatan manusia batiniah yang dibangun oleh Daud. Karena dia memiliki kehidupan manusia batini yang kuat, yang terus bertumbuh, dia dapat melihat tentang apa yang akan Tuhan kerjakan. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang bertumbuh di dalam iman, orang yang selalu mengutamakan manusia batiniahnya akan memiliki penglihatan, akan memiliki satu kesempatan untuk bisa melihat apa yang akan Allah kerjakan di dalam dirinya. Perkataan yang keluar dari mulut Daud ini adalah perkataan yang mencerminkan bahwa iman yang dimiliki oleh Daud adalah iman yang bertumbuh. Mari kita perhatikan 1 Samuel pasal 17 ayat 33 sampai dengan 37. Ini perkataan Daud dan Saul. Ayat 33, tetapi kata Saul kepada Daud, engkau tidak akan sanggup bertarung menghadapi orang Filistin itu, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak muda sudah menjadi prajurit. Kata Daud kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Setiap kali singa atau beruang datang menerkam seekor domba dari kawanannya, aku mengejarnya, memukulnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Ketika ia menyerangku, aku mencengkeram janggutnya lalu memukulnya sampai mati. Hambamu ini telah membunuh singa maupun beruang. Orang Filistin yang tak bersunat itu akan sama seperti seekor binatang, karena ia telah menghina pasukan Allah yang hidup. Kata Daud lagi, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan besertamu. Ini dikatakan sebagai pertumbuhan iman. Daud mengatakan binatang harimau, binatang-binatang lain yang berupaya menerkam dombaku, aku akan mengusirnya, aku akan melawannya, aku akan membunuhnya. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia tidak gentar, dia tidak takut, sebab Tuhan yang sudah melepaskan dia dari binatang-binatang buas itu juga akan melepaskan dia dari Goliat dan orang Filistin. Kita perlu memiliki iman yang selalu bertumbuh, iman yang semakin meningkat, iman yang semakin bermutu. Sebab dengan iman yang terus meningkat, kita akan lebih
bisa menaklukkan dunia dengan segala isinya. Dengan iman yang terus bertumbuh, kita akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang kokoh, pribadi yang mampu menghadapi berbagai permasalahan hidup. Iman akan bertumbuh jika kita sering mendengarkan firman Tuhan. Paulus berkata bahwa iman bertumbuh lewat mendengar firman Tuhan. Ketika kita sering mendengar firman Tuhan, Paulus berkata maka imanmu akan bertumbuh. Sering-seringlah untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan buka sosmed atau YouTube untuk hiburan-hiburan, film-film, atau peristiwa-peristiwa sekarang tentang ijazah palsu katanya. Kita terus dituntun untuk melihat hal tersebut. Jangan dengarkan demikian, itu sampah. Harus kita mengarahkan telinga kita kepada firman Allah. Sebab firman itu akan memunculkan iman di dalam diri kita. Firman itu akan menumbuhkan iman di dalam diri kita. Daud pada saat dia menggembalakan kambing domba yang beberapa ekor, dia memiliki kedekatan dengan Tuhan. Dia berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga dia memiliki iman untuk menghadapi Goliat. Dan iman yang berkata, aku akan membunuh engkau, karena Allah yang akan memberikan engkau kepadaku. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang Daud katakan, ini merupakan satu bentuk kekuatan iman di dalam dirinya. Dia percaya lewat iman yang dimilikinya, Goliat sebesar apapun bisa dia kalahkan. Sebab Daud katakan Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang maupun lembing. Dia menghadapi Goliat yang besar karena dia memiliki keyakinan bahwa pertempuran ini adalah pertempuran Tuhan. Ayat 48 di sana dikatakan, ketika orang Filistin itu melangkah maju mendekat untuk menghadapi Daud, segera Daud berlari ke arah pasukan musuh untuk menghadapi orang Filistin. Daud memasukkan tangannya ke dalam kantong itu. Ia mengambil sebuah batu dan mengumbannya sehingga kena dahi orang Filistin itu. Batu itu terhujam di dalam dahinya dan ia pun jatuh dengan muka ke tanah. Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya. Tidak ada pedang di tangan Daud. Jadi firman Allah katakan bahwa dengan bermodalkan batu dari dasar sungai yang kering, Daud bisa mengalahkan Goliat. Daud bisa mengalahkan satu kekuatan yang luar biasa yang ada di hadapannya. Pada saat Daud menghadapi Goliat, firman Allah katakan tidak ada pedang di tangannya. Jadi Daud tidak membutuhkan peralatan perang untuk mengalahkan Goliat. Daud tidak membutuhkan pakaian perang untuk mengalahkan Goliat. Daud tidak membutuhkan pengamanan untuk mengalahkan Goliat. Yang Daud butuhkan adalah kuasa Tuhan. Yang Daud butuhkan adalah campur tangan Tuhan. Yang Daud butuhkan adalah hadirnya Allah di tengah-tengah Daud. Saudara, apa yang ada dalam kehidupan kita pada saat ini? Ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang datang kepada kita, memang kita tidak menghadapi
permasalahan-permasalahan dalam bentuk orang yang seperti Goliat. Tetapi kita sering menghadapi suatu permasalahan yang menguasai kehidupan kita, membelenggu kehidupan kita. Kehidupan kedagingan itulah yang menguasai kehidupan kita. Kehidupan manusia lahiriah yang penuh dengan keduniawian inilah yang seringkali menguasai kehidupan kita. Kehidupan keduniawian, kehidupan kedagingan menguasai kehidupan kita. Dan kita tidak berdaya untuk mengalahkan kedagingan tersebut. Ada iman di dalam diri kita yang bisa mengalahkan bentuk kedagingan. Sikap ego di dalam diri kita, sikap memberontak terhadap Tuhan, sikap tidak setia kepada Tuhan, sikap tidak menghormati Tuhan, sikap tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Inilah Goliat-Goliat yang harus kita kalahkan. Karena Tuhan ingin kita lebih dekat dengannya. Dengan kata lain, Tuhan berkata, jika engkau dekat denganku, jangan takut dengan permasalahan hidup. Jangan takut dengan apa yang engkau mulai pada saat ini. Jangan takut dengan segala beban di dalam kehidupanmu. Engkau mempunyai Tuhan. Engkau mempunyai Allah yang hidup, yang sanggup menolongmu, yang sanggup melepaskan engkau dari segala beban yang menindis kehidupanmu. Engkau mempunyai Tuhan yang sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Engkau mempunyai Tuhan yang menyediakan segala kebutuhanmu. Semua yang Allah akan kerjakan jika Dia melihat iman di dalam diri kita. Saudara, di dalam iman tidak akan ada ketakutan. Daud beriman kepada Tuhan. Daud berkata, Tuhan akan mengalahkan engkau, aku akan membunuh dan memenggal kepalamu. Daud berkata, Tuhan akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud tidak takut dengan Goliat. Orang yang beriman adalah orang yang tidak takut tentang masa depan. Orang yang beriman adalah orang yang tidak takut tentang kebutuhan hidupnya. Orang yang beriman tidak akan takut di dalam hal keuangan. Orang yang beriman tidak akan takut menghadapi masa depan. Sebab dia memiliki keyakinan Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Dia memiliki keyakinan masa depan kehidupannya diatur oleh Allah. Dia memiliki keyakinan Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan baginya. Dia memiliki kepastian bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang hidup, yang sanggup menolong kehidupannya. Jangan menangis karena banyaknya beban dalam kehidupanmu. Jangan menangis karena kesusahan sedang menimpa kehidupanmu. Jangan menangis karena beratnya beban yang engkau hadapi pada saat ini. Jangan menangis untuk hal itu. Engkau mempunyai Allah yang hebat, Allah yang sanggup menolongmu. Menangislah ketika engkau meninggalkan Tuhan. Menangislah ketika engkau tidak menyadari bahwa dirimu sudah jauh dari Tuhan. Menangislah ketika engkau tidak mau berdoa. Menangislah ketika engkau tidak mau baca Alkitab. Menangislah ketika engkau menjauhkan diri dari segala apa yang Tuhan inginkan. Ketika engkau setia dalam perkara-perkara yang kecil. Ketika engkau setia ikut segala bentuk kegiatan kerohanian.
namun sekarang engkau tidak setia lagi. Bahkan engkau melupakan dan meninggalkan semua itu. Itulah waktunya engkau menangis di hadapan Tuhan. Itulah waktunya engkau menangis di hadapan Tuhan. Dan berkata, Tuhan, betapa jauhnya aku darimu. Menangislah karena hal yang demikian. Kalau kita menangis karena hal-hal kebutuhan sandang dan pangan, kita tidak beda dengan orang-orang dunia yang mencari sandang dan pangan tiap-tiap hari. Ketika kita menangis karena permasalahan hidup, kita tidak beda dengan orang-orang dunia yang tidak memiliki pengharapan ketika permasalahan menindis kehidupan kita. Ketika kita sakit, kita mengeluh kepada Tuhan. Kita hilang pengharapan. Dan kita katakan, aku tidak akan mengalami kesembuhan. Menangislah kalau engkau berkata demikian. Menangislah kalau engkau berkata masa depanku suram. Menangislah kalau engkau berkata masa depanku tidak ada. Menangislah ketika engkau berkata aku tidak mempunyai uang. Karena engkau tidak beriman kepada Tuhan. Menangislah ketika dirimu jauh dari Tuhan. Menangislah ketika engkau merasakan tidak damai sejahtera di dalam dirimu. Damai sejahtera sering merupakan suatu keadaan kita tidak ada di dalam Tuhan. Damai sejahtera merupakan tanda bahwa kita hidup di luar Tuhan. Ketika sukacita tidak ada di dalam diri kita, itu menanda kita sedang hidup di luar kerajaan Allah. Ketika kita hidup tidak benar di hadapan Allah, itu kita sedang hidup di luar kerajaan Allah. Paulus katakan kerajaan Allah adalah sukacita, damai sejahtera dan kebenaran oleh Roh Kudus. Ketika tidak ada sukacita dalam dirimu, ketika tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupanmu, ketika kebenaran semakin berkurang di dalam dirimu, itulah waktunya engkau menangis di hadapan Allah. Sebab engkau berada di luar kerajaan Allah. Mendekatlah kepada Allah setiap saat. Apapun problema yang ada di dalam dirimu, jangan menjadikan engkau takut terhadap semuanya itu. Engkau mempunyai Allah yang hidup. Engkau mempunyai Allah yang gagah perkasa. Allah yang sanggup melakukan mujizat. Allah yang sanggup melakukan berkarya besar. Allah yang sanggup menolong hidupmu. Jangan dipusingkan dengan keadaan seperti Daud. Dia menghadapi Goliat, dia tidak dipusingkan dengan pengamanan pakaian-pakaian perang. Dia tidak dipusingkan oleh keadaan Goliat yang besar dengan pakaian perang yang lengkap. Daud tidak dipusingkan dengan keadaan demikian. Daud hanya mengandalkan iman. Daud bergerak maju menghadapi Goliat hanya mengandalkan iman. Bukan senjata, bukan perlindungan, bukan penjagaan orang-orang sekitarnya, tetapi hanya bermodalkan iman. Dengan iman, Daud tidak memiliki ketakutan. Dan melalui iman itu juga, ketakutan akan sirna dari kehidupan kita.
Di dalam iman, kita tidak akan dipusingkan oleh keadaan yang sedang kita hadapi. Di dalam iman, kita tidak akan memiliki pikiran negatif. Seperti Daud berhadapan dengan Goliat, dia tidak memiliki pikiran negatif. Aku kecil, aku pasti tidak bisa mengalahkan Goliat. Di dalam tidak ada pikiran yang negatif yang berkata, Goliat sejak muda dia sudah menjadi tentara. Goliat sejak lama sudah menjadi orang yang terus berperang dan berperang, sedangkan aku tidak pernah berperang. Orang yang beriman di dalam pikirannya tidak ada hal yang negatif. Orang yang beriman tidak memiliki pengertian, tidak memiliki pendapat, tidak memiliki hati yang isinya takut dengan kegagalan. Sebab setiap orang beriman berjalan maju, di sana Tuhan sedang juga berjalan. Pada saat orang beriman berdiri di hadapan Tuhan dengan segala permasalahannya, di sana orang beriman bisa melihat Allah dengan segala karya yang akan dia kerjakan bagi dirinya. Tidak ada pikiran takut gagal dalam mengatasi permasalahan hidup, karena dia yakin aku mempunyai Allah yang besar. Aku mempunyai Allah yang hebat. Aku mempunyai Allah yang gagah perkasa. Langit dan bumi tunduk kepadanya. Kita khawatir dan takut tentang apa yang akan kita makan dan minum. Kita khawatir tentang pakaian yang akan kita pakai. Kita khawatir tentang masa depan kita. Khawatir tentang mata pencaharian akan mengalami kemerosotan. Khawatir tentang mata pencaharian akan mulai mengalami kejatuhan. Orang yang beriman tidak memiliki ketakutan, tidak akan dipusingkan dengan keadaan, dan tidak memiliki pikiran negatif di dalam hidupannya. Sebab ada keyakinan di dalam dirinya. Dia mempunyai Allah yang hidup. Dia mempunyai Allah yang maha besar. Dia mempunyai Allah yang maha tinggi. Dia mempunyai Allah yang hebat, yang sanggup melakukan mujizat bagi dirinya sendiri. Dia mempunyai Allah yang sanggup melakukan mujizat bagi dirinya. Dia mempunyai Allah yang sanggup melakukan perkara besar untuk menolong dirinya. Itulah kehidupan orang yang beriman. Di dalam kehidupan orang yang beriman ada kepastian. Seperti Daud berkata, hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Hari ini aku akan memberi mayat tentara Filistin kepada burung-burung di udara dan binatang liar. Hari ini aku akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Orang yang hidup di dalam iman akan selalu memikirkan perkara-perkara yang pasti. Bukan yang ragu-ragu, bukan dengan hati yang bimbang, bukan dengan istilah tebak-tebakan. Tetapi ada kepastian yang keluar dari mulutnya, aku tidak akan mengalami kegoyahan dalam kehidupan ini. Aku tidak akan terombang-ambing oleh dunia dan sekitarnya dalam kehidupan ini, sebab aku mempunyai Allah. Ada kepastian dalam setiap orang yang beriman kepada Tuhan.
Tidak ada istilah mudah-mudahan. Yang ada, aku berani berkata, Tuhan pasti menolongku. Yang ada di dalam diri itu satu kepastian. Sebab Allah yang dia sembah adalah Allah yang selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan baginya. Yang ada di dalam diri orang beriman adalah kepastian sebab Allah yang dia sembah adalah Allah yang maha hadir. Allah yang maha tahu. Allah yang ada di dalam dirinya. Daud berkata hari ini. Karena dia memiliki kepastian. Allah hadir di tengah-tengah arena peperangan. Daud berkata dengan kepastian yang luar biasa. Sebab dia sadar Allah ada di tengah-tengah pertempuran ini. Dan Daud katakan pertempuran ini adalah pertempuran Tuhan. Apapun permasalahan dalam dirimu, permasalahan dalam keluarga, permasalahan dalam hal lain. Jika engkau beriman kepada Tuhan, berarti engkau sedang berada di depan Tuhan. Apapun tekanan sedang engkau hadapi, ketika engkau berkata, aku beriman, di sanalah realita Allah akan terjadi. Ketika engkau berkata, aku percaya bahwa Tuhan pasti menolongku, di sanalah Allah sedang ada dan sedang hadir di hadapanmu. Di dalam iman yang kita miliki, di sana tidak ada hal yang mustahil. Semua bagi orang beriman adalah pasti. Semua bagi orang beriman adalah kepastian. Tidaklah mustahil bagi dirinya. Karena dia memiliki Allah yang sanggup melakukan berbagai perkara. Yang sanggup melakukan berbagai mujizat. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Mari. Apapun permasalahan yang sedang engkau hadapi, jangan mundur dengan permasalahan itu. Hadapi dengan iman. Mungkin engkau sedang terpuruk pada saat ini. Hadapi dengan iman keadaanmu itu. Tuhan sanggup membangunkan engkau. Tuhan sanggup menjadikan engkau berdiri dengan kuat dan gagah. Ketika engkau hilang pengharapan, jangan takut. Jika ada iman sebesar biji sawi dalam hatimu, engkau bisa mengalahkan semuanya itu. Tuhan berkata, pada akhir zaman, adakah iman di bumi ini? Artinya, pada akhir zaman ini, banyak orang yang akan meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang akan hidup tanpa iman. Saya mendeklarasikan supaya kita semua yang ada di tempat ini menjadi orang-orang yang terus beriman. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya mendeklarasikan bahwa kita yang ada di tempat ini akan menjadi orang-orang yang menang atas permasalahan hidup karena iman. Saya deklarasikan bagi jemaat di tempat ini akan terus mengalami realita Tuhan.
hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita semua karena iman. Ketika seseorang merindukan kesembuhan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, bisa terjadi lewat iman yang dimiliki. Jangan ragu, jangan bimbang. Iman kepada Tuhan, itulah jaminan kehidupan kita dari sekarang sampai akhir hayat kehidupan kita masing-masing. Apapun masalah berat yang sedang engkau hadapi, hadapi semua itu dengan iman. Iman akan menolong engkau keluar sebagai pemenang. Mungkin engkau sedang menghadapi akan segala perbuatan, perilaku anakmu yang keluar dari kebenaran firman Allah. Engkau sudah berupaya untuk menyadarkan anak-anakmu supaya kembali kepada Tuhan, namun belum juga kembali kepada Tuhan. Tumbuhkan iman di dalam dirimu. Berkatakan, anakku akan kembali kepada Tuhan. Anakku akan kembali percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Anakku akan berkelakuan benar. Anakku akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau katakan semua itu berdasarkan iman, pasti akan terjadi. Ada pemulihan dalam kehidupan anak-anakmu menuju kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Iman, iman, iman yang menjadikan engkau hidup didampingi oleh Allah. Iman, iman yang menjadikan realita Allah terjadi dalam dirimu. Hanya oleh iman kita bisa mengalahkan dunia dengan permasalahan. Sebab Allah yang kita imani, Allah yang hidup, berkuasa, Allah yang maha ada, Allah yang maha tahu, Allah yang sanggup melakukan segala perkara untuk menolong kita semua. Hiduplah terus berasakan iman. Jangan takut dengan keadaan masa sekarang. Data dan fakta menakutkan kehidupan orang-orang dunia, kelaparan, kesusahan, penderitaan, dan lain-lain. Tetapi bagi orang percaya, biarlah kita hidup terus di dalam iman, di tengah-tengah dunia yang semakin kacau ini. Hiduplah terus berasakan iman. Sekian firman Tuhan.